Oke, selamat datang kembali di Intelijensi Podcast. Ya, jadi di YouTube channel gua seperti biasanya kita ada podcast dan kali ini kita akan mendatangkan seorang bintang tamu dari luar angkasa. Yoi. Selamat datang di Rio Fernando Experience ya guys. Copycat banget ya sama Joe Rogan ya. Jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Kita pengen nanya-nanya nih. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Bro, nama lu siapa sih? Nama gue adalah Denzel M. Ya, Denzel Omongan. Umur aku 25 tahun. Cita-citaku menjadi anak kuat, bis kuat. Yoi. Anak kuat. Kayak lagi ini ya, lagi apa? Lagi casting. Oke, Bro Denzel. Yoi bro. Ya, lu kalau misalkan ditanya ya, sebenarnya seorang Denzel tuh siapa sih? Jadi lu tuh mendeskripsikan diri lu tuh sebagai apa sih? Kan gue tahu nih lu juga sebagai musisi juga ya bro. Yoi. Ya kan lu juga suka bermain musik gitu ya. Yes. Dan lu punya band ya? Punya band juga. Punya band apa tuh nama bandnya? Nama bandnya Krampolin. Krampolin. Belum manggung dan belum latihan. Oh, jadi baru apa nih? Baru ya latihan gitu ya. Karena supaya connect. Oke, nanti kita bahas tentang Krampolin itu ya. Boleh. Kita tanya dulu nih, deskripsi diri lu sendiri. Lu kalau ditanya Denzel tuh siapa sih, bro? Denzel adalah seorang pemberontak. Seorang pemberontak. Karena pemberontak apa nih? Pemberontak atas segalanya, bro. Karena menurut gua tuh dilahirkan di keluarga, bokap gua sendiri yang bilang nih. Keluarga kita tuh pemberontak semua. Dan gue dari dulu juga orangnya tuh nggak bisa terbelenggu oleh satu establishment. Nah itu jadi gue pakai prinsip gue. Jadi dalam kehidupan. Berarti di kehidupan ini lu memberontak terus gitu. Tapi nggak memberontak hal yang positif juga ya guys. Maksudnya hal-hal yang negatif aja pemberontak. Gue selalu bilang gue tuh pemberontak sih. Maksudnya kayak gue nggak bisa stay put ketika sesuatu ada yang salah gitu, gue nggak bisa. Oke, tapi kalau misalkan kayak mungkin career wise gitu ya, lu dikenal misalkan, gue tanya nih ke teman-teman lu gitu, sebenarnya Denzel tuh apa sih? Apakah dia seorang digital content creator, apakah musisi, atau video editor atau apa? Lu tuh sebenarnya siapa sih? Diri gua. Iya. Seorang yang sebenarnya gue nggak tahu gue mau ngapain ya. Jadi serambutan deh. Creator. Oke, creator ya. Titik. Karena kan musik itu juga creating something. Yes. Video editing juga creating something. Okay. Atau misalnya graphic designing itu creating something. Jadi gue suka ketika gue tuh membuat sesuatu sih, dalam arti membuat apapun itu, buat video, buat musik. Lu suka berkarya lah ya. Berkarya, bener. Sejauh ini apa karya lu yang paling lu rasa membanggakan buat lu? Ya nggak harus dikenal orang, tapi kan kita kayak berkarya tuh kan ada kepuasan diri sendiri juga ya bro. Nah, apa yang paling membanggakan buat diri lu sendiri? Ini menurut gue ya? Iya. Menurut gue. Apakah ada musik, ya satu piece lagu, aransemen atau apa gitu? Gue tuh nggak pernah ini cuy sebenarnya. Gue tuh nggak pernah bangga sama karya gue sendiri. Karena ketika lo bangga sama karya lo sendiri, lo akan stop di situ. Nggak akan ada benchmark yang lebih tinggi kalau menurut gue ya. Oke. Jadi menurut gue kalau misalnya karya yang maksudnya gue senang dan gue puas lah ya, puas tapi gue nggak bangga, itu ada dari band pertama gue, namanya Cave. Oke. Ya kan, wah itu rilis di Spotify, itu hits bro. Jadi gue hampir dikenal sama satu ya itu sebenarnya pencapaian kecil lah ya, maksudnya dikenal sama satu skena di Tangerang Selatan dulu, wah manggung tiap minggu, manggung itu menurut gue. Itu tahun berapa tuh bro? Itu 2018. Lu itu istilahnya single ya? Single itu, bukan album ya? Bukan album, gue cuma ngeluarin single. Jadi ini sebenarnya band gue yang pertama itu udah ada dari gue SMA sebenarnya. Cuma kan gue kuliah nih, kuliah gue jauh kan di Malaysia nih. Gue kalau di Malaysia, tapi gue tuh dari SMA tuh pengen banget masuk band ini gitu loh. Maksudnya ini anjir ini lah menurut gue adalah karena dulu mungkin kita masih muda ya. Jadi kan pas masih SMA itu ngiranya anjir gue kalau misalnya jadi the king of the streets, menurut gue itu udah more than enough lah. Ngerti gak sih lo? Iya kan kayak gue anjir nih orang-orang rock and roll banget, pada punya pada maksudnya jadi bandnya ini sebelum lu ada itu udah ada duluan. Terus lu baru join ke band ini. Tapi dari SMA itu mereka cuma manggung doang bro, nggak pernah ngeluarin single, nggak pernah apa. Cuma maksud gua presence mereka kita kan sering buat ada presence-nya gitu. Presence-nya tuh gila banget, maksudnya ini nih gue pengen jadi kayak gini deh gitu, pengen rock and roll gitu. I see. Oh. This is rock and roll menurut gua. Dan ini
berdasarkan lingkup pertemanan, maksudnya ini teman-teman yang SMA, lu kenal? teman-teman SMA. Memang teman-teman. Kita semuanya satu SMA memang. Satu SMA. Oke. Dan dia tuh sering manggung, itu keren banget sih. Oke. Gua kuliah di Malaysia. Nah, single itu akhirnya single itu namanya apa, Bro? Gram. Oh. Yoi. Geram tentang apa nih, Bro? Apa yang digeramkan, Bro? Sebenarnya pada saat itu kan kita adalah anak muda pretentious ya, yang sok-sokan aja sebenarnya sih. Gua tahu nih, pasti berbau ke arah pemerintahan. Ya jelas lah. Geram dengan anggota. Itu dia. Ya kan? Jadi di lagunya itu mengungkapkan bahwa sebenarnya kita tuh udah geram banget gitu loh sama establishment, tapi ya udahlah kita diem aja karena kita rakyat biasa juga. Jadi geram dalam diam gitu loh. Oke. Pretentious banget. Nah pas gue SMA itu, gue ngeliat mereka, wah anjir sering manggung, keren banget. Gue juga pengen deh kayak gitu kan. Gue ke Malaysia, terus ya long story short, gue cabut lah dari Malaysia ya kan. Gue cabut dari Malaysia, gue baru 2 hari tuh di depan rumah gue. Lagi ngerokok, ngopi, gue dapet telepon. Lu 2 hari depan rumah lu? Depan rumah gue, nggak masuk tuh. Gue gini aja diem gitu. Nggak kedinginan, nggak panasan tuh, Bro? Gue dokem aja gini. Lu makan nggak, Bro? Hah? Lu makan nggak? Gue dikasih makan oleh alam pada saat itu ya. Makan belalang gitu, makan kecoa lewat gitu ya, comot depan gazebo gitu dong. Dokem aja, dokem. Gokil juga lu ya, 2 hari depan rumah. Iya, 2 hari tuh. Gue keluar. Oke, nggak keluar, nggak masuk. Terus gue dapet telepon lah dari basisnya band ini. Oke. Ya kan, teman baik gue juga namanya Dava kan. Wah, lu lagi di mana sekarang gitu? Gue lagi depan rumah nih. Depan rumah nih, gue belum masuk dari tadi. Oke. Gitu doang lagi. Terus dia ngomong, latihan yuk. Wah, ayo banget nih. Gue kira latihannya kita nge-jamming biasa aja gitu. Maksudnya dia punya, mungkin dia punya side project gitu kan. Ya udahlah, yuk kita jamming aja. Plus gue lagi gabut banget kan pada waktu itu. Saat main, kok tiba-tiba pas gue datang semuanya udah ada nih. Satu personil Kev ini semuanya udah lengkap dari situ. Jadi lu main ini ya, main lagu-lagu kita. Lu hafal kan? Gue cuma hafal 1 lagu waktu itu. Terus akhirnya yaudah main, segala macem. Selesai latihan tuh, itu latihan capek banget sih, Bro. 2,5 jam tuh gue latihan kalau nggak salah. Pertama kali latihan sama mereka. Ya mungkin lu habis 2 hari di depan rumah. Jadi capek lah, Bro. Gue latihan 2,5 jam. Dan itu pas gue sampai rumah ya, itu gue nggak masuk rumah juga tuh. masih di luar juga. Lu ngapain di depan? Dokem aja set mencari inspirasi gitu. Pertanyaan gue, lu posisi lu sebagai apa di situ, Bro? Drummer gue. Oh, lu drummer. Gue drummer. I see. Oh, kan? memang lu bakat dan potensi lu di drummer gitu, atau lu bisa apa aja sebenarnya, tapi waktu itu yang mereka ini gara-gara mereka kekurangan orang, ada yang cabut, mereka ada drummernya cabut. Oke, drummernya cabut. Pas lu bisa main drum. Pas banget nih gue bisa main drum, dan emang dari dulu gue emang suka drum sih, maksudnya gue emang main gitu. Alat musik lain? Enggak, gue nggak bisa main apa-apa lagi. Suling, pianika gitu. Oh, pianika gue bisa. Ada satu game namanya Undown. Nah, gue sekarang suka bikin konser di situ tuh. Main gitar sendiri di keyboard. Ya, apa namanya? Gue sih emang dari dulu suka drum ya, karena dulu kan gue tuh sempat punya gitar. Tapi entah kenapa gue tuh pengen beda, Bro, dari yang lain. Karena kan wah anjir gitar. Orang-orang tuh pada pengen main gitar semua. Maksudnya pengen main gitar atau main pokoknya yang di depan deh. Kayaknya main drum lebih asik deh, apalagi. Tapi kan banyak juga, Bro, yang main drum, Bro. Banyak, cuma gue tuh merasa bahwa drum itu asik banget dan much more physical than guitar and everything. Karena gue tuh punya emosi yang meledak-ledak, Bro. Jiwa pemberontak tadi. Jiwa pemberontak tadi, gue tuh pengen wow. Bisa, Bro, lu mau bikin lebih physical sebenarnya gitar tuh bisa, Bro. Dia apain tuh? Lu banting. Tapi ada loh itu Art of Destruction namanya. Betul. Dibanting-banting gitu. bisa. Oke, lanjut. Nah, terus gue pengen pada saat itu kan beli drum set itu mahal banget ya. Dan kebetulan orang tua gue tuh nggak support kalau misalnya gue di musik. Karena nyokap gue dulu kan di dunia entertainment juga, bokap gue di dunia entertainment juga. Jadi mereka udah tau lah, maksudnya gue dulu emang benci banget sama mereka karena kenapa sih gue nggak boleh belajar cerita gue. Cuma pas gue udah gede gue udah ngerti sih, oh ternyata tuh entertainment industry tuh nggak ada penjamin lo bakal bisa terus di sana dan hidup ya dalam tanda hidup terus gitu. The dark side of entertainment industry juga itu lumayan horor ya, Bro. Drugs and everything lah ya. Itu kan ngeri ya. Maksudnya kan siapa orang tuh yang mau anaknya juga jadi pecandu, ya nggak sih? Gue akhirnya gue improv lah. Jadi dulu gue itu karena gue nggak dibolehin les drum, les apa segala macem.
Jadi bantal nih. Kalau gitar kan nggak mungkin nih gue bikin sendiri. Iya. Ya kan? Bisa bro. Nggak bisa. Lu nyanyi aja. Iya. Masa gue gini doang, air gitar doang? Kan nggak mungkin nih. Iya. Gini doang. Akhirnya gue tuh nge-sample bantal-bantal di situ. Oke. Seakan-akan sebuah drum. Terus di sini dulu masih ada kaset, ya kan? Kalau masih pakai kaset tuh ada tape. Nah, gue dengerin satu album di situ, gue recite drumnya. Tapi kan lu nggak tahu bro, suaranya kayak apa kalau lu pakai bantal. Tapi gue pernah nonton konser. Gue sering banget nonton gigs, nonton konser tuh gue sering banget dari gue kecil. Jadi gue tahu masing-masing bagian drum tuh suaranya kayak gimana. Jadi pokoknya gue set kayak drum, ternyata mainnya jadi ya udah di imajinasi lu aja. Imajinasi aja. Kakinya nggak ada kan? Maksudnya gue jadi cuma gini-gini doang. Nggak ada suaranya, cuma asik-asik. Nah lama-lama bisa orang latihan dari kayak gitu ya bro? Bisa. Maksudnya ketika lu terbatas, lo akan menjadi lebih kreatif sebenarnya. Tapi bukannya kalau sorry nih ya, kalau orang kan ya kreatif mungkin pakai ember, pakai apa, kan ada banyak tuh. Berisik. Ya kan? Lah, justru kan main drum yang dicari berisik ya, Bro. Nggak bisa di rumah gua. Kan maksudnya nyokap gue juga nggak support gue musik kan pada jadi lu latihannya ceritanya diem ya, diem aja maksudnya gitu malam-malam nih udah jam 3 pagi lah ya. Iya. Enggak juga dong, kan gue masih SD. Ini ceritanya masih SD. Masih SD. Gue nggak tahu kan tadi ceritanya pas SMA berarti lu latihan dari SD. Dari SD gue, dari SD kelas 6. Cuma ya gue nggak pernah megang drum set tuh. Gue cuma cuma ngeliat doang drum set. Gue tahu suara kayak gimana terus gue latihan dan gara-gara nggak disupport tadi, gue akhirnya main diem-diem tuh. Maksudnya nggak nyokap gue aja nggak tahu gitu. Gue kok tiba-tiba gue lu bisa main drum dah gitu, ngerti nggak? Iya. Terus ya udah akhirnya SMP tuh band pertama gue. Ini band yang hahi aja sih sebenarnya. Oke. Punya ada duit lebih gitu kan? PT patungan beli sewa drum studio. Sewa aja. Karena tahu mana drum itu kan sebagai berisik. Sewa studio main, wah dulu. Ya itulah itu. Jadi transisi dari lu yang tadinya mukul bantal ya ke mukul drum, itu menurut lu applicable nggak yang lu latih? Sangat applicable. Oke, berarti guys ya, dengerin ya. Kalian yang mau latihan drum, nggak punya drum di rumah, pakai bantal aja udah bisa, bro. Guys. Ya. Karena nih gue kasih tau ya, karena gue mainnya lagu keras kan bro. Dan kalau lo pengen bantal itu bersuara, lo harus stickingnya terus gitu kan. Tapi stick drum lu punya waktu itu? Stick drum gue punya. Punya. Stick drum punya. Ya kan maksudnya di pinggir jalan juga ada. Ya kan? Pakai apa tuh dulu? Itu apa ya? Merek nggak jelas. Itu gue yakin kalau gue pakai drum asli patah. Jadi pakai itu aja yang murah-murah aja. Jangan-jangan lu pakai stick baseball kali ini. Waduh, masa gue begini bro? Aneh juga ya. Terus main tuh applicable-nya karena gue udah terbiasa sticking yang keras dan kalau di drum nih ada namanya teknik rebound. Rebound tuh jadi lo mukul sekali tapi harus ada 2 suara yang keluar, tetek gitu kan. Di bantal kan nggak bisa. Tapi karena sticking gue yang keras, jadi rebound gue juga keras bro. Dan menurut gue itu sangat berguna bagi gue dengan genre yang gue mainin sekarang ya. Genre yang gue main sekarang tuh bener-bener wah berguna banget sih. Gitu. Nah gue mau tanya-tanya bro ya tentang tadi tuh. Itu kan udah suatu stereotip yang sangat mainstream ya, bahwa orang tua tuh nggak suka kalau anaknya, banyak lah nggak setuju gitu ya. Anaknya itu bekerja di bidang industri entertainment atau art juga ya. Jadi sebagai pelukis atau apa ya, bidang-bidang yang industri-industri kayak gitu lah bro ya. Nah menurut lu di zaman sekarang tuh pemikiran seperti itu masih relevan nggak sih bro? Masih. Jujur aja. Masih relevan. Kenapa? Karena emang nggak bisa dipungkiri bro. Jadi gue tuh melihat 2 sisi juga, positif dan negatif nih, ya kan? Misalnya ada orang tua nggak boleh anaknya main drum. Gue completely understand. Gue tahu, karena gue juga pernah ada di dalam itu. Gitu loh. Maksudnya gue di area yang chaos banget itu gue pernah dan gue tahu maksudnya cemasan orang tua tuh gimana. Tapi di satu sisi gue juga mengerti kenapa mereka kayak gitu, ya kan? Apalagi di dunia musik ya, ini kita ngomongin skopnya dunia musik. Ketika lo itu udah menjadi seorang musisi beneran, yang lo harus day to day, lo harus terus main malam, jam 1 lo main di sini, terus lo keluar kota lagi main di sini, itu kan nguras energi banget ya. Dan pasti larinya ke drugs bro, gue nggak ngerti ya, larinya ke drugs, either ke drugs atau ke cewek. Berarti alasan utama dari orang tua itu melarang anak-anaknya kerja di industri. Contohnya musik tadi case-nya itu adalah drugs. Of course drugs.
menurut gua karena drugs itu emang jujur aja ngancurin sih, itu ngancurin banyak teman-teman gua. Gua setuju, pasti drugs itu ngancurin bro. Tapi Drugs apakah karena setahu gua ya bro, selain yang tadi lu sebutkan, mungkin permasalahan utama itu dari segi pendapatan nggak sih bro? Karena orang tua zaman dulu itu percaya bahwa kalau misalkan lu mau sukses di segi finansial itu lu harus kerjanya tuh ya bisnis, dokter, yang terjamin. Ya kan, sedangkan kalau lu sebagai musisi itu kan apalagi ya mungkin di Indonesia ya dan zaman dulu ya. Makanya gue tanya kalau zaman sekarang sebenarnya masih relevan nggak sih bro? Karena kalau kita lihat orang-orang yang kerja di bidang musik atau segala macam itu udah bisa banget untuk mendapatkan uang yang hefty sama, iya, atau bahkan lebih banyak daripada orang-orang yang punya bisnis, jadi dokter, jadi menurut apa? Menurut gue sama aja sih. Pekerjaan musisi tuh mau dari dulu sampai sekarang tuh nggak bakal bisa menjamin. Entertainment industry tuh nggak bakal bisa menjamin. Setuju. Karena kalau misalnya kita lihat up and coming artis ya, ada, gue nggak mau sebutin nama bandnya, pokoknya nama bandnya udah lumayan terkenal. Ada deh pokoknya. Hampir gue sebut. Kerampolin. Bukan Kerampolin band gue. Jadi ada satu band yang gue juga kaget dengernya. Jadi band ini tuh punya keyboardist. Keyboardistnya tuh jadi kang parkir bro. Tapi bandnya terkenal. Nah kenapa masih cari duit juga di situ? Pendapatan of course low kan, ya nggak sih? Jadi menurut gue kenapa lebih banyak anak muda ya, yang anak SMA gitu, karena mereka kan masih nggak harus ngeluarin duit secara sendiri kan. Iya, bener. Dan kalau misalnya lu udah lulus kuliah atau lulus apa, di mana lu cari kerja, menurut gue itu udah telat banget untuk bikin band. Karena lu bener-bener harus bikin hidup lu sendiri nih. Karena bikin band itu atau bikin, ya lu latihan aja bisa ngeluarin, kalau misalnya studionya bagus ya, lu bisa ngeluarin gocap sehari. Ya kan? Gocap. Sehari gocap. Lu mau bikin single misalnya, itu kalau misalnya lu mau yang bagus banget, karena kan musik tuh ngeliatnya kualitas ya. Musik tuh nggak bisa mandang kuantitas kan. Musik tuh harus bagus, harus apa segala macam, proper equipment. Itu bisa ngabisin sekitar 5 jutaan untuk satu lagu ya, apalagi satu album. Itu kan butuh biaya gede. Concernnya adalah sementara band itu harus jalan kalau lu punya karya yang udah bisa didengar orang. Ada produksiannya lah istilahnya gitu, dan produksi itu butuh uang. Nah menurut gua concernnya kenapa masih relevan sampai sekarang ya itu bro, bisnis musik, pokoknya lu menjadi musisi, lu menjadi artis itu nggak bakal bisa menjamin sampai kapanpun. Gue setuju bahwa nggak menjamin bro. Karir di bidang apapun menurut gua nggak ada yang bisa menjamin. Iya benar. Tapi yang kita ngomongin adalah apakah opportunity-nya saat ini tuh jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu, bro. Opportunity jauh lebih besar, tapi persaingan juga makin gede. Benar. Opportunity gede cuy. Kita tuh sekarang udah di era teknologi ya, maksudnya teknologi yang lagi pesat-pesatnya segala macam, AI and everything. Yang dulunya kita harus pakai karet lagi, pakai pita untuk rekam musik. Sekarang tuh lu modal laptop, mic biasa, lu udah bisa bikin single bro, masukin Spotify, lu udah kayak artis beneran aja, ya kan? Itu sih maksud gua, opportunity jauh lebih besar sekarang, apalagi udah ada big music company ya kayak Spotify, Apple Music, udah banyak pilihannya lah. Karena kan itu basically adalah salah satu digital katalog yang gede tuh untuk para seniman musik ya kan. Gitu sih, opportunity gede. Bikin short video viral, udah langsung lagunya viral. Kan banyak banget juga banyak artis-artis yang viral dari TikTok ya. Salah satunya yang gua tahu tuh yang nyanyi lagu apa tuh, Takut tuh bro. Takut tambah dewasa, takut jadi Godzilla. Terus berarti pertanyaan terakhir nih bro, kalau lu punya anak, boleh nggak anak lu kerja di industri musik? Boleh. Contoh jadi drummer juga? Boleh. Asal lu serius dan niat dalam diri bro. Lu setuju? Gue setuju. Asal lu niat dalam diri. Kalau emang lu pengen jadi drummer, pengen jadi musisi, oke gue fasilitasin lu les, apa segala macam, gue kasih yang proper. Pokoknya nggak harus melalui apa yang gue lalui lah. Berarti lu support gitu ya? Gue support gitu ya. Tapi ya begitulah. Karena sekarang udah zamannya viral-viralan ya kan. Menurut gue kualitas lama-lama lambat laun akan ditinggalin sih. Kualitas tuh maksudnya. Kecuali lu emang benar-benar classically trained ya. Makanya gue pasti bakal bantu anak gue menjadi apa yang dia inginkan. Anjay. Oke. Kalau gitu thank you Denzel udah mampir ke podcast kita hari ini ya.
Dengerin lagi ya pengalaman Rio Fernando ya, Rio Fernando Experience. Rio Fernando Experience ya. Oke. Oke, itu dulu buat hari ini. Thank you ya, Bro. Thank you banget, Bro. Sampai ketemu lagi kita nanti ya, besok di sini. Yoi. Lanjut. Tiap hari juga hari kerja. Oke, thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian ada saran atau ada komentar gitu ya, pengen lihat siapa sih selanjutnya yang pengen kalian lihat di sini ya. Kita bakal interview banyak orang dari generasi Z nih guys ya, tentang passion, tentang bisnis, tentang apapun lah, tentang apapun dalam hidup ini ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys for watching and see you in the next video.